Iya, berbicara mengenai investasi, seperti kita ketahui saat ini sudah banyak ragam pilihan tempat untuk berinvestasi. Dan berbicara mengenai jangka waktu, pilihannya sudah mulai banyak. Ada yang mulai dari jenis investasi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Dan ketika memutuskan untuk berinvestasi, tentunya tidak seluruhnya ya memiliki profil risiko yang mampu menghadapi risiko. Umumnya, investor pemula ini akan lebih memilih produk-produk investasi yang memiliki profil risiko rendah. Salah satu instrumen investasi di produk jasa keuangan yang dapat menjadi alternatif pilihan dengan profil risiko rendah adalah reksadana pasar uang. Lalu seperti apa detail pengertian dari reksadana pasar uang? Kita bahas bersama dalam reksadana pasar uang masih cuan. Iya pemirsa, berdasarkan peraturan OJK atau POJK nomor 47 POJK 04 2015 tentang pedoman pengumuman harian nilai aktiva bersih reksadana terbuka, disebutkan bahwa reksadana pasar uang adalah reksadana yang hanya melakukan investasi pada instrumen pasar uang dalam negeri dan atau efek yang bersifat utang yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 tahun dan atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 tahun. Dan reksadana pasar uang adalah jenis reksadana yang memang dana investasinya ini akan diinvestasikan oleh manajer investasi ke instrumen-instrumen pasar uang, yaitu instrumen investasi yang jatuh temponya memang kurang dari 1 tahun ya. Seperti misalnya deposito, sertifikat utang negara atau SUN, sertifikat Bank Indonesia atau SBI, obligasi, suku, dan juga sejenisnya. Nah di slide selanjutnya kita akan membahas mengenai keuntungan reksadana pasar uang. Saat pertama kali ingin berinvestasi, pasti pemirsa ini merasa kebingungan ya untuk memilih produk investasi mana yang cocok. Ada banyak pertimbangan mulai dari risiko, minimal pembelian, imbal hasil, proses pencairan dan masih banyak lagi. Nah, bagi investor pemula hal ini tentunya menjadi kesulitan tersendiri, apalagi dengan adanya jenis investasi yang terus beragam dan menjadi tren seperti misalnya ada saham ya, ada cryptocurrency, ada foreign exchange, lalu juga ada peer-to-peer lending dan yang lainnya. Nah, untuk investor pemula yang tentunya mungkin masih galau ya, reksadana pasar uang ini bisa menjadi pilihan yang tepat untuk memulai perjalanan investasi. Lalu apa saja sebetulnya keuntungan reksadana pasar uang yang membuat jenis investasi ini cocok untuk pemula? Kita akan bahas ya. Kita lihat untuk yang pertama, keuntungan reksadana pasar uang adalah rendah risiko. Reksadana pasar uang memiliki tingkat risiko investasi yang sangat rendah dan bahkan mendekati nol. Ini karena manajer investasi mengelola RDPU ke dalam instrumen pasar uang yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Jadi keuntungannya relatif stabil dan RDPU ini pergerakannya cenderung meningkat ya. Berbeda dengan reksadana obligasi atau juga reksadana saham ataupun saham dan cryptocurrency yang memang memiliki grafik yang cukup naik turunnya ini sangat fluktuatif ya. Jadi dengan reksadana pasar uang, investor pemula yang memiliki profil risiko yang rendah bisa tetap merasa tenang saat berinvestasi. Lalu keuntungan yang selanjutnya adalah keuntungan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan nabung di bank. Nah, reksadana pasar uang memberikan imbal hasil dengan rata-rata 5 hingga 6% dan hasil ini tentunya lebih tinggi ya jika dibandingkan menabung di bank seperti misalnya deposito. Nah, imbal hasil dari reksadana pasar uang juga sudah net artinya tidak dikenakan pajak. Ini karena reksadana bukan merupakan objek pajak dan hal ini berbeda dengan deposito di bank dengan imbal hasil yang ditawarkan rata-rata hanya sekitar 2 hingga 4% dan masih harus dikenakan pajak. Lalu selanjutnya adalah bisa dicairkan kapan saja. Nah, reksadana pasar uang dinilai liquid karena memang mudah untuk dicairkan ya pemirsa, berbeda dengan deposito yang sudah ditentukan jatuh temponya. Sehingga kalau misalnya kita menjual deposito di bawah waktu jatuh tempo akan dikenakan penalti atau denda. Namun di reksadana pasar uang ini bisa dicairkan kapan saja, tapi tentunya ingat ya bahwa proses pencairan reksadana memerlukan waktu paling lambat 7 hari kerja setelah pengajuan kita diverifikasi. Jadi kalau misalnya ada kebutuhan mendesak bisa langsung dicairkan. Keuntungan yang selanjutnya adalah cocok untuk investasi jangka pendek. Karena pergerakan yang cukup stabil, reksadana pasar uang cocok untuk tujuan investasi yang jangka pendek dalam waktu 1 sampai dengan 3 tahun. Misalnya mau liburan tahun depan atau misalnya ingin membeli gadget baru seperti misalnya laptop atau handphone ya. Nah lalu yang selanjutnya reksadana pasar uang ini bisa menjadi pilihan untuk menyimpan dana darurat karena instrumen ini masih minim resiko.
Tapi jangan tempatkan semua dana Anda ya, atau artinya jangan tempatkan semua dana darurat di reksadana pasar uang. Karena kita atau pemirsa juga bisa membagi porsi besar dana darurat kita di rekening tabungan bank dan sisanya bisa di reksadana pasar uang. Jadi kalau misalnya nanti sewaktu-waktu ada hal yang genting atau mendesak, pemirsa tetap bisa memiliki uang yang bisa langsung digunakan. Nah, keuntungan yang selanjutnya adalah minimal pembelian terjangkau begitu ya. Nah, kita lihat berinvestasi di reksadana pasar uang ini tidak membutuhkan modal yang boleh dibilang cukup besar ya. Walaupun kalau besar dan kecilnya modal ini memang relatif ya bagi setiap kita, tapi investor pemula ini tidak perlu khawatir harus menyiapkan dana besar untuk bisa mulai berinvestasi, bahkan angkanya bisa dimulai dari Rp10.000. Yang terpenting mulai dulu dengan nominal yang kecil dan mencoba untuk konsisten dalam berinvestasi. Nah, di slide selanjutnya kalau tadi kita sudah membahas mengenai keuntungan reksadana pasar uang, kita juga akan membahas nih ya bagaimana kerugiannya. Kita akan bahas. Nah, ini untuk yang pertama adalah return atau keuntungan reksadana yang didapat ini lebih rendah dibandingkan jenis reksadana lainnya. Nah, kalau ngomongin soal return dan juga keuntungan yang lebih rendah, artinya memang resikonya juga tadi sudah disampaikan di awal lebih rendah ya jika dibandingkan dengan reksadana yang lainnya. Lalu selanjutnya ada nilai return yang bergantung pada fluktuasi bunga yang telah ditentukan pasar. Ini juga salah satu kerugian atau kelemahan dari reksadana pasar uang. Dan untuk yang selanjutnya, reksadana pasar uang ini adalah jenis investasi yang memang terdampak negatif apabila terdapat uang prestasi atau artinya ada gagal bayar ya dari pihak penerbit utang itu sendiri. Selanjutnya, pihak manajer investasi tidak dapat mengembalikan dana investasi jika para pemilik reksadana serentak melakukan penarikan dana secara besar-besaran. Nah, ini adalah kerugian dan juga kelemahan ya dari reksadana pasar uang. Jadi artinya pemirsa atau investor perlu memperhatikan juga, perlu menimbang-nimbang juga mengenai keuntungan dan juga kerugian sebelum memulai berinvestasi. Di slide selanjutnya kita akan membahas mengenai cara kerja reksadana pasar uang. Nah, tentunya sebelum mengetahui risiko dan juga tips-tips berinvestasi reksadana pasar uang, ada baiknya ya kita atau pemirsa begitu ya mengetahui terlebih dahulu cara kerja instrumen investasi yang satu ini. Lalu bagaimana sebetulnya cara kerjanya? Nah, manajer investasi untuk pertama ini akan mengumpulkan dana ya dari nasabah. Tentu saja dalam proses investasi reksadana pasar uang ini dimulai dengan manajer investasi mengumpulkan dana atau modal yang disetor oleh nasabah. Kemudian nanti dana tersebut diinvestasikan ke dalam beberapa instrumen pasar uang seperti misalnya sertifikat Bank Indonesia, surat berharga pasar uang, atau sertifikat deposito dan lain sebagainya yang nantinya memberikan imbal hasil sebagai tanda bukti proses investasi telah dilakukan oleh manajer investasi. Lalu yang selanjutnya adalah manajer investasi mengelola dana. Nah, setelah ini manajer investasi ini mengumpulkan dana dari nasabah lalu kemudian dana tersebut akan dikelola dengan membuat portofolio investasi. Nah, portofolio investasi ini berisikan beberapa instrumen pasar uang ya. Seperti tadi sudah disebutkan seperti sertifikat Bank Indonesia, obligasi dan juga instrumen pasar uang lainnya dengan masa jatuh tempo di bawah 1 tahun. Nah, manajer investasi kemudian akan mengolah dan menginvestasikan portofolio investasi tersebut dengan tujuan untuk bisa mendapatkan keuntungan. Lalu yang selanjutnya ini adalah memberi laporan kepada investor. Ini juga menjadi tugas begitu ya dari manajer investasi di mana dalam investasi reksadana termasuk reksadana pasar uang, tugas manajer investasi tidak hanya menghimpun dan mengelola dana dari investor, tapi juga tentunya harus memberikan laporan ya kepada investor mengenai dana yang diinvestasikan secara berkala. Dan laporannya ini berupa komposisi aset, kinerja produk, sekaligus portofolio efeknya. Nah, ya itu tadi pemirsa ya, sudah diterangkan secara jelas mengenai reksadana pasar uang. Memang kalau saat ini kita harus berhati-hati ya, memikirkan profil risiko kita, lalu juga memikirkan dana darurat yang kita miliki, atau mungkin seberapa besar sebetulnya kita harus menginvestasikan dana kita atau uang kita di saham-saham atau instrumen-instrumen yang tepat untuk berinvestasi.